sungguh sangat-sangat menarik bagi kita. Semoga keimanan dan keislaman kita bertambah tentang kaitan. Kemarin kan datang ngapain? Lagi Sudah ketiga. repot Pak. Repot. Sungguh menarik apa yang disampaikan oleh Ustaz. Kita shock. Kita tidak mampu untuk menerima apa yang disampaikan oleh Ustaz. Keimanan keislaman kita itu tidak akan Al-Quran. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz menjadi pemahaman bagi kita semuanya. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya satu, tapi dua ayat. Ayat yang ke-23 itu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Saya Hanya bertanya yang fa'tu bi suratin min mislihi. Apakah sampai sekarang belum ada orang yang mencoba membuat Quran semisal Quran? Kan banyak sarjana-sarjana. Ya, pasca sarjana banyak sekali. Sekarang ayat yang ke-30. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya tidak bertanya tentang khalifah karena khilafah dan jihad adalah merupakan hantu bagi negara Republik Indonesia walaupun mayoritas orangnya Islam. Pertanyaannya adalah kalau aksa'alu biha menyumayusiku biha wa yasfiku dima. Saya tidak berkata itu wa yasfiku dima, yang menumpahkan darah. Pertanyaannya adalah apakah yang menghuni bumi sebelum Adam adalah jin? Jin tidak punya darah. Padahal di Qur'annya adalah wa yasfiku dima, pertumpahan darah. Apakah akan diciptakan makhluk yang menumpahkan darah? Berarti ada di dunia ini sebelum Adam, ya sebelum jin ada makhluk yang mempunyai darah. Mohon penjelasan. Terima kasih. Saya tidak tahu, mungkin dikira wah tahu sapon itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Mohon izin Ustaz, sesuai dengan pokok bahasa kita tadi, saya yang Ustaz sampaikan tadi, ada kejadian demi kejadian di muka bumi, di luar negeri maksudnya. Di luar negeri saya belum dengar, yaitu tentang pembakaran Quran. Ada di Swedia, ada di Denmark, ada juga di Prancis bermasalah yang kita dengar sama-sama. Yang ingin saya tanyakan dengan kejadian-kejadian seperti itu di negara-negara yang sudah tergolong maju katanya, sudah canggih, mungkin orang-orangnya juga bertaraf, pola pikirnya juga udah maju dibandingkan negara-negara yang belum maju. Pertanyaan saya ini sebenarnya menurut Ustaz, apa sih yang ingin mereka, sikap apa yang mereka tunjukkan dengan membakar kitab suci orang lain?
apa yang sikap apa yang mereka ingin tunjukkan kepada dunia Islam. Ada pendeta, ada tokoh, ada orang-orang yang hebat di negerinya dengan beraninya membakar kitab suci agama orang lain. Itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan. Tes. Pertanyaan pertama, sesi pertama, nanti untuk yang online boleh ngajukan pertanyaan ya. Bapak Ibu sekalian. Jadi ayat 23, wa in kuntum fi rabbin mimma nazzala abdil faqtu bi musi waktu salat itu ya rasul. Itu kan ayat tantangan Allah. Kalau memang kamu menganggap bahwa Quran ini bacaan ciptaan Allah, ciptaan manusia, cobalah buat satu ayat, dua ayat, gitu kan? Silahkan. Ternyata tantangan itu ada yang menjawab, ya. Ada yang menjawab membuat satu ayat, dua ayat, tapi berhenti. Ada saya buku tafsirnya di rumah ada contoh-contoh ayat yang dibuat oleh kaum kafir waktu itu ada saya di rumah bukunya, cuma nggak tahu tulis sini. Ayatnya itu sebenarnya plesetan yang dibuat oleh mereka itu plesetan, ngambil dari Quran, jadi Quran dipleset gitu ya. Jadi kalau gitu itu bukan membuat tapi memalsukan ayat Quran, bukan membuat ayat tapi memalsukan, ya, memalsukan arti Quran itu sendiri. Jadi dalam konteks kekinian, ya, satupun tidak ada yang bisa membuat ayat ini. Dari manapun dia ahlinya, ahli sastra, nggak ada yang mencoba-coba membuat ayat ini, nggak ada yang mampu. Dari negara Amerika, Eropa, nggak ada. Kemudian karena saking jengkelnya, tadi sekali siapa Pak Toyib, saking jengkelnya umat non Islam, kenapa Islam itu kok makin berkembang, maju dan umatnya makin banyak. Bahkan dalam statistik dunia, ya, penelitian sekarang ini Islam ini sudah akan mendekati dengan Nasoro masih nomor 1, ya, jumlah di dunia ini. Tapi Islam sudah nggak ada, jadi ada yang dulu hanya berapa bintir, tapi sekarang jadi mayoritas. Dalam tafsir di surat yang lain dikatakan bahwa Quran akan memenangkan pertarungan, Islam akan menang pertarungan di dunia ini. Dia akan mengalahkan seluruh agama-agama di dunia. Semua akan tunduk, semua akan mengakui keagungan Islam. Cuman di surat itu ada di surat Al-Imran, belum sampai sana ya. Itu. Jadi banyak Pak yang mencoba-coba itu untuk membuat ayat-ayat itu, tapi nggak mampu. Ya, kemudian sampai sekarang justru yang dibuat adalah kitab Injil dibuat tulisan Arab. Beda. Injil dibuat Arab sehingga orang yang nggak paham dianggap itu Islam. Wah, bahasa Arab di bahasa Arab. Nyanyian sholawat juga sholawat Arab ada Pak, tapi bukan Nabi Muhammad, Nabi Yesus. Ada ini. Saking pinternya dia, tapi tetap ketahuan ya. Orang tak tahu, tapi orang desa yang nggak paham itu mempercayai itu adalah ciptaan ulama, gitu kan. Ini yang kita pahami untuk anak didik kita, jamaah kita agar paham ya. Injil banyak terbit dengan bahasa Arab. Kemudian kulah pamidin tadi di ayat 30 tadi saya terangkan. Ada tafsir Jalalain dan Tabrani yang hampir sama, bahwa dulu iblis itu saling bunuh-bunuhan, ya. Sebelum manusia Adam diciptakan, ayat 30 ini, sehingga kalau atas salah pihak mayu situ ya wa yasbiqu bima, kata malaikat Jibril, ya Allah, Engkau akan ciptakan makhluk baru di muka bumi ini, nanti akan membunuh dan akan sampai berdarah-darah. Itu kan gitu. Kalau atas pihak, kata Jibril. Tapi Allah menjawab dalam ayatnya bahwa engkau tidak tahu, aku yang tahu, kata Allah ya. Itu di
ayat 24, 25 itu dikatakan bahwa engkau tidak tahu Jibril, yang tahu aku. Nah sekarang tahu hikmahnya. Memang betul yang dikatakan Jibril bahwa manusia kan juga bunuh-bunuhan juga, betul nggak? Bunuh-bunuhan. Kemarin berlama di Madura tuh carok ya, carok membunuh 5 meninggalkan yang di Madura itu dengan celurnya itu ya. Nah termasuk itu semuanya yang tanyakan apakah betul iblis jin di masalah itu berdarah? Ini adalah ayat apa? Ayat mutasabihat. Para mufasir sepakat bahwa ini termasuk ayat mutasabihat, bukan muhammad. Ya, kalau mutasabihat itu bisa dikatakan double multitafsir. Ada sebagian tafsir mengatakan bahwa memang dulu iblis itu disebabkan Allah berdarah-darah, ada darahnya, ada senyawa ayatnya, ya. Tapi katakan bahwa yang bisa melihat itu hanya Allah dan para malaikat. Gitu, ya. Orang kita nggak bisa paham kayak apa darahnya, gitu. Bahwa itu makhluk gaib yang kita nggak bisa lihat. Itu ya, jadi kita bahas itu. Tapi ada mufasir lain yang katakan memang nggak ada darahnya iblis itu. Dan makhluk itulah yang mendahului kita sehingga ketika Adam diciptakan, Allah berfirman, "Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam sisi abal wastakbar wa kana minal kafirin." Itu semua sujud terhadap iblis, terhadap Adam. Tapi iblis yang mau adalah orang kafir. Ya, itu kan di ayat berikutnya besok 34 kalau salah ya, 34 itu. Itu ya. Kemudian Quran dibakar. Jadi tujuannya apa? Tujuannya ini banyak tafsir juga Pak Toyib, bahwa orang-orang jengkel dengan Quran Islam yang berkembang ini, mereka adalah tokoh-tokoh yang terkenal, senator ya, pendeta, justru dibakar. Harapannya mereka paham bahwa mereka itu benci dengan Quran. Tapi yang hasilnya justru sebenarnya banyak orang makin simpati dengan Islam ya. Bahkan orang-orang Nasrani di kelompok mereka yang punya hati dingin itu justru mereka menyayangkan dan membenci orang-orang yang tidak paham Quran, sehingga banyak orang yang masuk Islam karena jadi tahu baca Quran, tahu isinya, masuk Islam, dia bersyahadat karena masih pembakaran itu. Mungkin itu salah satu hikmahnya karena Quran Islam jadi makin berkembang jaya ya. Gitu ya. Kemudian sesi kedua, istilahnya saya SOP-nya untuk membersihkan Al-Quran yang sudah usang. SOP. Ya, sebaiknya bagaimanakan gitu. Kan banyak di gudang-gudang atau di tempat penimbunan kertas itu banyak kitab-kitab atau banyak jenis Al-Quran atau penggalan ayat itu kan. Nah, itu bagaimana sebaiknya atau yang kita laksanakan itu harus diapakan gitu. Itu yang saya tanyakan, mungkin yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Prof. Tafsir seperti ini menginspirasi kita bahwasanya di dalam bacaan sholat kita pun ada bacaan Quran. Maka selayaknya, mungkin ini ajakan ke pribadi saya dan anak saya, juga istri, selayaknya Al-Fatihah kita nikmati per ayat. Ketika mengartikan Bismillah hingga Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, pastikan kita hadir dan tahu artinya. Ini bukan soal usia, ini soal mau atau tidak. Karena jika ini berulang-ulang lalu kita artikan, insya Allah dalam 1 minggu saja sudah hafal semua. Bahkan duduk di antara 2 sujud, Rabbi fili warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni, ada bertingkat kecepatan itu seiring dengan kita memahami artinya. Belum lagi kalau kita mau pelan di qiyamul lail, di sholat malam, insya Allah kita bisa memaknai Rabbi fili, ampuni aku, warhamni, kasihilah aku, warhamni wajibuni, tutupilah aibku, dan segala macam. Mohon maaf, demikian. Mungkin ini nasihat untuk saya dan keluarga dan semuanya, mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pembahasan saya ini lain pada yang dibahas pada tiga bapak tadi. Yang pertama dengan sambungan dari saya Pak. Tadi Pak Bambang Guritno sebagai mantan bupati membahas dengan secara apa itu neraka warga itu memang saya sudah ngalami Pak, berjumpa pada ini mimpi loh Pak, lain tak katakan dulu ya sama pembahasan lain. Nah ini memang saya sudah masukkan Pak, tadi Bapak Bambang membahas dan swarga neraka itu Pak ya. Kita sudah pernah berjumpa pada Bapak, ada orang perempuan berjumpa sama saya di tengah jalan di bawah terbang ke mungkin ke tempat langit cap 7 Pak ya. Sudah berapa jam tidak ada negara, tidak ada orang, tidak ada mohon adanya jalan yang sejuk, tapi saya sudah merasa nanti turunnya di mana ini. Saya sudah sampai ke atas, diturunkan saya sama orang nenek tua itu ke depan pintu surga Pak. Ini jelas Pak saya ini Pak, beras turun jelek tuh pintunya surga. Saya masuk 7 langkah Pak, masuk nengok nenek tua itu sudah pergi. Ya cuma dalam batin saya, berarti pulangnya kan lewat mana? Saya masuk 7 langkah, ada orang menghadapi buah-buahan, buahnya merupakan banyak Pak. Kursi-kursi, babut-babut itu saya jelas Pak. Saya baru mengambil, terus terang aja, singkat ini Pak, baru ngambil gini, saya bangun Pak. Jadi sekian dulu ini saya menanyakan, kalau neraka ya nanti darah dulu. Ini baru saya lewati langit 7 langit itu diturunkan, baru saya masuk. Saya baru ngambil buah itu begini, saya bangun tidur Pak. Ya cukup sekian dulu pertanyaan saya Pak itu. Mungkin bapak-bapak belum melihat suasana dalam surga atau neraka Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini Pak, saya itu sangat terkesan banget ini untuk ayat ke-26. Alhamdulillah ini Allah memberikan suatu perumpamaan yang sangat kecil. Alhamdulillah ini saya tuh melihatnya tuh kok ada karunia di balik ini perumpamaan yang bisa menyesatkan dan juga bisa menjadikan suatu hidayah, yaitu perumpamaan yang sangat kecil, maudoh, berupa nyamuk, berupa lalat, semut, kecoa dan lain-lain. Ini saya terkesannya itu begini Pak, ternyata masih ada yang bisa mengambil karunianya, yaitu dengan menciptakan obat nyamuk, dengan menciptakan kapur ajaib, kapur semut itu dan lain-lain. Ini yang saya tanyakan, ini kita itu termasuk menjadikan ini yang menjadikan kerusakan dunia atau secara tidak langsung menjadikan suatu itu Pak kerusakan bumi atau menjadikan orang itu tambah kafir itu Pak. Tolong diingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukuran Ustaz Bambang telah memberikan pencerahan membahas mengenai surat Al-Baqarah yang mana tadi disampaikan bahwasanya merupakan ada misakon wulidho yang kami tanyakan. Misakon wulidho perjanjian yang suci antara Allah dan Rasul, kemudian pada pernikahan antara calon suami istri dan yang ketiga dan Israel. Nah ini kami menanyakan untuk pernikahan, kebanyakan orang itu kan kurang memahami kalau itu memang suatu perjanjian yang sangat sakral, sangat suci, harus dijaga benar-benar. Ada yang merupakan coba-coba, nek cocok ya terus, nek ora ini alhamdulillah ini. Jadi ini perlu pemahaman. Untuk itu perlu juga kami sebagai saran ya untuk pembinaan calon-calon pengantin itu supaya diberi pengarahan untuk jangan sampai dibuat main-main, jangan sampai dibuat main-main. Ini pertama. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu merupakan
mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kita sebagai umatnya bersyukur menangi mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diwariskan kepada kita. Yang menciptakan, yang memberikan adalah Allah, karena itu merupakan firman Allah, wajib kita mempelajari. Wajib kita mempelajari. Nah, ini yang dari kendala anak-anak kita itu, duriyah kita itu, ya Allah sangat ya banyak godaannya nih. Nah ini duduk sendiri aja kalau ya mencari celah anak-anak kan PR apa pakai HP dan sebagainya. Nah ini limpe sing didelok apa itu kadang ya susah. Kuncinya itu juga tahu susah, yang kita berarti tahu kuncinya bagaimana, misalnya enggak ayo harus tahu. Ya, manfaatnya kurang punya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertama adalah SOP Quran yang sudah usah kalau dibaca sudah susah, para sobek sana sini ya, kemudian ya nggak bisa untuk tadabbur, untuk ikrar itu nggak bisa. Padahal kuburan itu ya ibu-ibu, yang pertama adalah kita harus cinta Quran. Tapi dengan Quran yang usah itu gimana? Kan kuburan itu kan kalau telinga kita dibuka oleh Allah, telinga kita dibuka, bisa mendengarkan percakapan iblis sekitar kita ini, bisa melihat mata kita bahwa ini banyak malaikat yang hadir mendengarkan kita ini ikut bermajelis, atau kita bisa mendengarkan kuburan menjerit. Maka orang yang bahagia adalah orang yang cinta Quran. Nah, Quran itu apa? Coba hadisnya jelas. Kuburan itu cerita pertama apa? Ana Baitul Wahdah. Nah, itu Quran. Itu kuburan. Ana Baitul Wahdah. Aku kata kuburan rumah sendirian. Artinya semua makhluk kita ini yang mati itu sendirian. Nah, untuk bisa mencari teman yang menolong kita, yang memberikan sapa kita, memberikan kebahagiaan sehingga menjadi nikmat kubur, maka Iqra Qur'anal Karim, ya baca Quran. Nah, kita kan cinta Quran. Nah, tadi Quran yang usang itu gimana? Ada ulama pertama mengatakan bacalah Quran yang masih bagus, yang jelas nggak bisa-bisa, maka pertama itu SOP-nya dibakar sampai musnah sehingga tidak menjadi bahan yang nanti bisa orang tersebar kemana-mana, diambil untuk bungkus roti, bungkus kacang, bawang misalnya itu bakar saja, gitu ya. Orang pertama, orang kedua, berikanlah lemari khusus, simpen ya selama-lamanya sampai kiamat, ya. Wariskan terus ini Quran yang sudah kuno. Ada Quran yang usia 1000 tahun nggak ada ditemukan di Kairo di mana itu ya, itu masih sekarang dirawat, sudah dibaca, tapi masih bisa dirawat itu. Itu ulama kedua. Lah kita mau yang mana Pak Kiai Iman? Bakar, setuju dibakar, ya. Tapi orang-orang katakan simpen, buat lemari kayak museum itu simpen, gitu kan? Monggo terserah. Ini SOP yang begitu, dibakar juga boleh. Disimpan yang bagus, tapi jangan sembarang, dikunci, jangan sampai ada tercecer kemana-mana ya, karena akan menjadi dosa kalau tercecer ya. Dibakar selesai urusannya, gitu kan? Monggo SOP-nya begitu, terserah dia boleh kemana ya. Gitu ya. Karena begini. Kemudian Al-Fatihah dihafalkan betul ketika latihan sholat khusyuk itu. Kan sudah terangkan di jamaahnya Pak Haji Qadar Prahita itu di musola itu bahwa salah satu cara sholat khusyuk adalah paham bacaan, ya. Maka nikmati baca Al-Fatihah sudah nikmati, ya. Baca Al-Kafirun juga nikmati. Itu diantara itu. Kita wajib memahami apa yang kita baca ketika sholat, ya. Nah, kayak itu. Kemudian ayat 26 Bu, itu hanya menandaskan karena orang-orang Bani Israil itu menantang Musa
dengan ayat-ayat yang Allah lewat kitab Taurat, ya, maka sekarang disadur kembali dalam Quran bahwa kalau memang engkau percaya dengan berhala sebagai Tuhanmu, buatlah semisal putu lalat yang kecil saja. Nah, mereka nggak bisa, maka sambil buatnya adalah apa itu sapi dari emas, ya, yang dilobang ya berbunyi itu dianggap Tuhannya. Allah katakan, cobalah itu yang kamu sembah sapi dan itu sudah membuat kutu lalat yang kecil, ya, nggak kan besar, yang kecil saja, semisal yang kecil nggak mampu. Itu tantangan dia, tantangan Allah karena ditentang oleh Bani Israel yang kufur, yang ingkar janji, ya, itu tadi ingkar janji tadi itu, ya. Ayat 26. Kemudian ya betul Ibu Mustaya, janji berat itu sangat jarang disampaikan oleh para naib, ya. Tapi ketika saya diminta untuk ceramah di anaknya Mas Gito, saya justru ceramah, saya tekankan pihak Tauhid, ya, sehingga jangan mudahlah cerai, ya, merendahkan perjanjian Allah, itu seberat perjanjian Nabi yang diangkat Allah. Yang online cabai, ya, matur nuwun. Terus semuanya kita jumpa lagi Sabtu subuh akan datang, insyaallah. Allahumma amin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.